warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi perspektif komunikasi pembangunan dan sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma. Perkenalkan, saya Rotul Jannah. Perkenalkan, nama saya Reni Ayuta. Perkenalkan, saya Nur Azidah. Perkenalkan, nama saya Sinanda Wiasari. Perkenalkan, nama saya Andi Nurolismi Faradila. Komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang berguna untuk upaya peningkatan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Tujuannya adalah untuk memajukan pembangunan dalam hal komunikasi. Dalam menganalisis pembangunan masyarakat, menurut teori Sanders tahun 1958 menyimpulkan bahwa komunikasi sebagai proses, metode, program, dan gerakan sosial. Tujuan utama dari perspektif komunikasi pembangunan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan. Komunikasi dalam konteks ini dapat melibatkan berbagai media dan teknologi, mulai dari media massa tradisional hingga media sosial dan teknologi digital. Periode tradisi retorika. Perkembangan lahirnya ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno beberapa ratus tahun yang lalu. Sebutan komunikasi dalam konteks arti yang berlaku sekarang ini memang belum dikenal saat itu. Ilmu komunikasi pada masa ini dikenal dengan sebutan retorika. Gagasan Aristoteles tentang retorika menyatakan bahwa retorika mencakup 3 unsur, yakni yang pertama etos, kredibilitas media, yang kedua pathos, hal yang menyangkut emosi dan perasaan, dan yang ketiga logos, hal yang menyangkut fakta. Periode pertumbuhan era 1900 hingga Perang Dunia II. Periode pertumbuhan komunikasi dimulai sejak abad ke-19. Ada 3 perkembangan penting pada masa ini. Pertama adalah penemuan-penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegram, radio, televisi, dan lain-lain. Kedua, yaitu proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Dan yang ketiga yaitu pecahnya Perang Dunia I dan II. Pada masa itu, bidang kajian komunikasi dan kehidupan sosial mulai berkembang sejalan dengan proses modernisasi yang terjadi. Semua perubahan ini memberi bentuk arahan kepada bidang kajian ilmu komunikasi di masa ini. Periode konsolidasi Perang Dunia Kedua pada tahun 1960-an. Periode ini disebut sebagai periode konsolidasi karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Periode teknologi komunikasi era 1960-an hingga saat ini. Sejak 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mulai mengarah ke spesialisasi. Periode ini disebut periode teknologi komunikasi dan informasi karena ditandai dengan beberapa hal. Pertama, yaitu adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, TV kabel, dan lain-lain. Yang kedua, tumbuhnya industri media. Selanjutnya, ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik. Yang keempat, gencarnya pembangunan ekonomi di seluruh negara. Dan yang kelima, meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Di Indonesia, ilmu komunikasi yang kita kaji sekarang merupakan hasil dari perkembangan proses yang sangat panjang. Status ilmu komunikasi di Indonesia diperoleh dari Keputusan Presiden nomor 107/82 tahun 1982. Kepres itulah yang kemudian membawa penyeragaman nama dari ilmu komunikasi atau ilmu yang dikaji di Indonesia menjadi ilmu komunikasi itu sendiri. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Itulah tadi pemaparan kelompok kita. Semoga bisa memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.